Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-temanku, Yunda Nasyatul Aisyah yang saya cintai karena Allah. Perkenalkan, saya Yunda Anita Sundari, perwakilan PCN Apa Tebuan. Di kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan. Pesan ini menjadi wadah bagi saya untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, yaitu balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Dahulu kala di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau yang terkenal sangat berintegritas dalam memimpin dan menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Tidak hanya masalah agama, begitu juga dengan kepemimpinan. Suatu hari beliau mengeluarkan peraturan karena banyaknya berita tentang pencampuran antara atau kecurangan yang terjadi di pasar. Seperti misalnya pencampuran antara susu dan air. Maka beliau memberikan aturan untuk melarang setiap pedagang susu untuk mencampurkan airnya dengan susu. Kemudian suatu malam, seperti biasa, Khalifah Umar senang sekali berpatroli di jam-jam malam. Dia menghampiri sebuah gubuk tua. Di sana terdengar percakapan antara seorang ibu dan anak gadisnya. Ibunya berkata, "Nak, campurkanlah air dan susu itu ke dalam kendi itu untuk kita jual besok." Anaknya dengan bijak berkata, "Ibu, bukankah itu perbuatan yang dilarang? Dan itu tidak baik, Ibu. Karena pemimpin kita, Khalifah Umar, melarangnya untuk melakukan curang seperti itu." Ibunya menjawab, "Kan Khalifah tidak melihat kita." Anaknya yang baik berkata, "Meskipun Khalifah kita tidak melihat, tapi Tuhannya Maha melihat, Dia tahu apa yang kita kerjakan." Mendengar kata-kata gadis tadi, Khalifah Umar tersentuh hatinya. Keesokan harinya Khalifah Umar memerintahkan putranya untuk meminang gadis tadi. Dari pernikahan ini lahirlah seorang pemimpin yang sangat berintegritas dan terkenal sampai hari ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dari kisah ini kita belajar tentang sebuah kejujuran. Identitas kejujuran ini sejalan dengan integritas. Dalam bahasa, integritas adalah sesuatu yang utuh dan tidak bisa dibagi. Sedangkan secara istilah, integritas adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip, nilai-nilai leluhur, etika, dan keimanan di dalam kepercayaan di tengah masyarakat. Nah, dari integritas ini lahirlah yang namanya perbuatan baik di tengah masyarakat. Teman-temanku, dalam Islam, integritas berkaitan dengan konsep kejujuran, yaitu sidik, amanah, dapat dipercaya, dan keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Pada prinsipnya, hal yang mendasari dari integritas ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kamu tutupi kebenaran itu, padahal kamu mengetahuinya. Integritas pada dasarnya adalah salah satu pilar utama yang menjadikan seorang manusia atau seorang muslimah menjadi orang yang berkelas, wanita yang cerdas, wanita yang berkelas, atau disebut dengan high value. Integritas tidak hanya sekedar kejujuran yang dikatakan secara lisan saja, tapi integritas berdasarkan kepada nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri manusia. Dalam konteks ini bukan sekedar kejujuran, melainkan keselarasan antara ucapan, perbuatan yang berlandaskan kepada syariat Islam. Beli baju di toko kirana, dipakai menari indah laksana. Integritas adalah mahkota wanita, berani, cerdas, dan mandiri.
Mohon maaf atas segala kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.